Ya, selamat pagi untuk kita semua. Salam di dalam Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita, ibadah jam kedua pada pagi hari ini. Karena itu sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat datang dan selamat beribadah. Kita bersyukur bahwa oleh pimpinan Roh Kudus kita mengalami persekutuan yang indah saat ini. Kemanusiaan kita sering mendorong kita untuk menilai sesuatu dari sudut pandang manusia dan tidak mencoba memahami bagaimana cara Allah bekerja. Sebagai ciptaan Tuhan yang sangat dikasihinya, Tuhan menginginkan kita terus-menerus belajar, memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Seperti tema perenungan kita sepanjang minggu ini, belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Marilah kita siapkan hati untuk menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita melantunkan pujian, marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam. Karena besarlah perbuatan tangannya, muliakan Allah dengan puji-pujian. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya. Keajaiban serta perbuatan-Nya sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Dalam keyakinan iman kita berkata bahwa ibadah kita pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Segenap jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita merendahkan diri mengaku segala dosa dan kelemahan kita berdoa. Ya Bapa di sorga, benar kami tidak mampu untuk memahami, mengerti, apalagi ya Tuhan untuk memberlakukan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan saat ini kami datang meminta ampun, dan Tuhan senantiasa meneguhkan menguatkan kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak Allah dan juga mampu untuk melakukan segala pekerjaan. Inilah pengakuan kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin.
Kepada kamu sekalian sidang jemaat Tuhan yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kami. Segenap jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan ini dari Matius 16 ayat yang ke-23 sebagai petunjuk hidup baru. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bersama-sama kita bermazmur, membaca kitab Mazmur pasal 26 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita baca secara berbalasan. Firman Tuhan, dari Daud, berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah keadilan-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Ya Tuhan Allahku, benarkan hamba-Mu. Ya Tuhan,
Dipersilakan persembahan pujian Harmony Children Choir Toraja. Disilakan. Anak-anak kita ini akan mengikuti pertandingan dalam festival internasional di Makale, dan anak-anak ini pada umumnya dari klasis Kesu Melenong dan beberapa yang lain. Mari kita dukung dengan doa dan juga dana. Sebentar akan ada penguangan natura, kita titipkan seberapa. Mungkin tidak berarti bagi kita, tetapi sangat berarti bagi anak-anak dan pengembangan talenta untuk anak-anak kita.
Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, luar biasa penampilan dari anak-anak kita. Sekali lagi kita memberikan apresiasi melalui tepuk tangan kita kepada anak-anak, selalu mendukung anak-anak di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segenap jemaat Tuhan, minggu lalu kita menerima Blessing Children Choir, sekarang kita mendengarkan Harmony Children Choir. Mungkin minggu depan Lansia Choir. Ya. Puji Tuhan atas segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Kami boleh diberikan peluang-peluang anugerah untuk bersekutu, bahkan datang menyembah Tuhan, dan saat ini kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan, kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan, pengharapan, bahkan pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yetro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini?
maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Amin, firman Tuhan. Bacaan kita yang ketiga terambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makanan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem
dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Kurre semangat. Selamat pagi, Shalom. Hari ini kita patut bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kita peluang-peluang anugerah. Walaupun kita sadar bahwa dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan ini, suka duka silih berganti dalam kehidupan kita. Sehingga kadang-kadang kita mengalami berbagai pergumulan. Dan inilah realitas dalam hidup kita sebagai manusia. Dari keempat firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan, belajar memikirkan yang dipikirkan Allah. Melada nina na diona puang matua. Ibu bapak, saudara-saudara, ada istilah yang biasa lumrah kita dengar, rancanganku bukan rancanganmu. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara, supaya dengan perenungan ini kita jemaat memahami bahwa memikirkan apa yang dipikirkan Allah, maka kita akan melihat rencana Allah dan kita akan mampu untuk menjalani kehidupan walaupun itu sangat sulit dan itu sangat berat dalam hidup kita. Dan kita terus-menerus untuk memikirkan bagaimana yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kita semua mempunyai potensi untuk menjauh daripada Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara. Salah satu contoh dalam kehidupan ini, pada saat Tuhan Yesus memberitakan bagaimana dia akan menderita, dia akan masuk di Yerusalem, dan dia berterus terang kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Petrus menarik dia ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan itu semua." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Enyalah iblis, engkau menjadi satu batu sandungan dalam karya, dalam pelayanan, dan dalam misi Tuhan bagi dunia, secara khusus bagi umat manusia." Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari
4 teks firman Tuhan yang kita baca, kalau kita pahami, kita melihat bagaimana Daud dalam permohonan, bahwa ini merupakan satu simbol pengadilan bagi para pemimpin raja-raja pada saat itu. Ada banyak raja-raja yang difitnah oleh karena faktor-faktor kepentingan. Ya, biasa kita pilih, kita nangka, kita sia-sule sumpai. Itu yang biasa karena keinginan-keinginan kita tidak tercapai, ibu bapak saudara-saudara. Sehingga Raja Daud berkata, hakim yang adil, hakim yang benar, hakim yang sesungguhnya adalah Tuhan. Sehingga dia berkata, Tuhan ujilah aku, cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Karena hanya Tuhan yang mampu melihat. Kita melihat sekarang bagaimana keadaan keadilan kita di negeri ini atau di dunia ini tidak ada yang seadil-adilnya dan tidak ada yang benar-benar. Ya. Tidak ada yang bisa membawa jaminan yang pasti dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Dan kita juga melihat bagaimana Musa lari dari umat Israel pada saat dia menolong orang Israel membunuh orang Mesir yang memberatkan orang Israel. Dan pemimpin mau membunuh dia. Firaun mau membunuh dia dan akhirnya dia lari ke Midian. Sampai di Midian Tuhan kembali memanggil dia. Dia katakan, engkau harus pulang, engkau diutus kepada bangsamu. Apa yang dikatakan Musa, siapakah aku ini sehingga Allah mau? Ini kadang-kadang mewakili kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara. Minda rate. Ya. Tang palambi na tang maupu na. Ya. Satu sisi itu baik bahwa Musa menyadari keterbatasannya. Tetapi dengan menyerahkan kehidupannya, diteguhkan kembali oleh Tuhan, dia menjadi pemimpin dalam membebaskan bangsa ini. Paulus juga berkata kepada jemaat di Roma, yang menjadi kelompok minoritas pada saat itu, supaya kamu bisa hidup, kamu bisa bertahan, kamu harus berdamai dengan setiap orang. Dan salah satu keunikan dan salah satu keistimewaan daripada iman Kristen adalah mengasihi musuh-musuh. Adakah yang lain mengajarkan? Tidak ada selain daripada Yesus Kristus. Kadang-kadang orang lain katakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus katakan ampunilah musuh-musuh, berdamailah. Coba bayangkan jika kita disakiti orang, apakah kita mau berdamai dengan dia? Ya. Tapi Yesus mau katakan karena itulah iman yang sejati, itulah penyerahan yang sejati, saudara-saudara. Dan kita melihat di dalam pembacaan kita, bagaimana kita mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudara, sedangkan realitas kehidupan kita yang ada berbagai macam pergumulan ibu bapak dalam hidup ini. Karena manusia seringkali memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangnya. Kalau saya untung, oke. Ya. Kalau ada sesuatu yang kau mau kasih, oke. Makanya ada istilah besti-besti. Karena besti-besti itu saling menguntungkan dalam ini. Kalau tidak menguntungkan, ngapain dijadikan besti? Ya. Untuk apa? Hanya merugikan. Ya. Lampu reman dari si dompet. Ya, tidak mau juga mau berbagi. Ngapain mau jadikan besti? Karena kita hanya melihat dari sudut pandang. Kita dapat menemukan dalam keempat bacaan bagaimana orang yang menyalahkan dan memfitnah Daud. Musa yang ragu, orang Roma yang sulit mengasihi seterunya. Ya. Dan Petrus yang memprotes Yesus memberitakan pemberitaannya. Ini mewakili kita semua manusia. Ya, mutana kita toraya dikwa. Kedenya apa dikwa kenaindende tu melo na yoyo kadake. Kita tidak mau ya menerima itu sehingga Petrus sabak pengisu lakol ape kena komu mak kada susiora atau biarlah kita berdoa supaya Tuhan memberikan. Tapi seandainya Yesus tidak masuk Yerusalem, pasti penyelamatan itu akan gagal bagi umat manusia.
Seandainya Yesus menghindar, pasti. Ya. Oleh sebab itu Yesus katakan, pikullah salibmu. Ya, tania salibna pengisu telah dipasan, tapi salib. Ada banyak salib-salib kita. Oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita perlukan hikmat, diperlukan bagaimana menyadari kehadiran Tuhan, sehingga kita meyakini bahwa kita mampu untuk mengerti rencana Tuhan. Dan bisa ada cerita, ya tahu malah ko paala kana. Si lolia mambang telaun na jo. Malah mende itu nating kami mende itu na kami koy. Ya mo telau ladori. Pohon kapua na yate na saleng kami ki. No ko mede itu melayo yo garantok kamiri na ko mede engkoy na kami. Yo te kamiri kapua batangan na bitti gidaun na bitti gibuan na. Tiba-tiba rono te buah kamiri na basa ilongon na kirara. Na ko mede ondo eke na sama ya buah lau tinde. Buan na tinde kamiri na lalumbang koko na aku tiande te. Ya. Kadang-kadang kita mau merubah rancangan Tuhan. Kita mau merubah hukum alam. Ya. Banyak ya dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Ya. Ini realitas Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Bahkan kadang-kadang kita menyalahkan Tuhan karena segala sesuatu yang tidak diharapkan. Contohnya, ya naden apa biasa kita kadang Tuhan di manakah engkau? Mengapa saya? Lo mengapa? Mengapa lo? Siapa lo? Ya. Mindar kok. Ya. Sudah gentira kita ini hanya seonggok tanah liat. Ya. Mungkin karena kita merasa seperti itu karena den jabatan ta, budak-budak, lapiki lan kantong tak atau banyak uang kita dan ini dan kita berkata begitu, tapi Allah tidak pernah melihat seperti itu. Hanya ukuran kita saja. Ini realitas Ibu Bapak Saudara-saudara. Kadang-kadang juga kita merasa pintar, sehingga paling gampang menghakimi sesama. Kadang-kadang kita merasa benar, sehingga kita tidak melihat bahwa segala sesuatunya. Nah, apa yang Alkitab katakan melalui firman? Hari ini kita memperingati Hari Syukur Alkitab di Indonesia dari Lembaga Alkitab. Ya. Kadang-kadang Ibu Bapak Saudara-saudara, kemanusiaan kita mendorong kita untuk selalu berkata akuri. Ego kita terlalu besar. Iya. Sehingga karya Allah dalam kehidupan kita tidak mampu lihat. Dan utusan Tuhan, pekerjaan Tuhan kita anggap itu merupakan satu penghalang berkat bagi kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Kita melihat bagaimana pada saat Musa mau menyelamatkan, dia merasa tidak mampu. Tetapi setelah dia bersama dengan Tuhan, dia mampu mengubah pikirannya, menguatkan untuk percaya kepada Tuhan, dan merancangkan penyelamatan Israel. Itu dalam kitab Keluaran pasal 3. Demikian juga yang dipikirkan Petrus. Dia hanya memikirkan penderitaan. Dia tidak memikirkan bahwa di balik penderitaan itu ada damai sejahtera. Di balik penderitaan itu ada kekekalan. Di balik penderitaan itu manusia kembali diselamatkan, dikembalikan kepada Tuhan. Dan inilah setelah Yesus membuka pikirannya, mereka menjalaninya seperti itu. Demikian juga dengan Mazmur 26. Tidak ada hakim yang adil di tengah-tengah dunia ini. Siapapun. Hanya satu hakim yang adil, yaitu Yesus. Dan inilah yang membuat demikian juga. Dengan karya Kristus, orang Roma yang sulit mengasihi sesamanya bisa mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh dalam hidupnya. Inilah kata Alkitab bagaimana dengan kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Dari ketiga lagu anak-anak Harmoni Children Choir tadi, ada banyak pelajaran untuk kita refleksikan. Lagu pertama, jika saya jalan serong, tegurlah aku. Memang kita semua ada potensi untuk itu Ibu Bapak Saudara-saudara. Tapi maukah kita terbuka di hadapan Tuhan untuk dikoreksi? Ada banyak keterbatasan kita. Ada banyak ketidakmampuan kita Ibu Bapak Saudara-saudara. Sebagai ciptaan Tuhan yang dikasihi, dikatakan kita ini adalah diciptakan dari rupa dan gambar Allah.
Kita harus terus-menerus belajar memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Ya, penciptaan itu bukan dari rupa, tapi kita diciptakan dari karakter Allah, rancang. Dengan demikian kita semakin bijaksana menjalani hidup anugerah Tuhan. Kita diajak merenungkan rancangannya bagi kita semua. Mungkin kita hari ini ada yang sedang dalam pergumulan berat karena kedukaan, seperti yang dialami oleh keluarga besar kemarin dari almarhumah Ibu Maria Parinding dengan saudara Ishak Parinding. Luar biasa. Ya. Ada yang merasa sakit. Ya. Keluarga nenek Kevin tadi malam saudaranya dirujuk ke Makassar karena mengalami kecelakaan. Dan dia harus dioperasi hari ini. Dibuka otaknya untuk membersihkan darah-darah yang kotor. Dan dia pasti dalam keadaan yang koma. Ini satu pergumulan yang berat, ibu bapak saudara-saudara. Ya. Mungkin ada yang selama ini mendambakan jodoh tetapi tidak dijawab-jawab, tidak ada jodoh yang datang, tidak ada laki-laki yang datang, tidak ada perempuan yang datang. Ini pergumulan ibu bapak saudara-saudara. Iya. Sehingga nakwe nandi ibang amanya sabata siarap. Parah. Ya. Atau kita akan katakan mengapa saya seperti itu? Ya. Matumbay. Tuhan katakan, pikullah salibmu. Dan salib yang kita pikul itu jika kita bersama dengan Tuhan akan menjadi ringan. Tidak lagi menekan, kita mampu untuk memikulnya akan hal itu. Tuhan punya rencana sesuai dengan yang dipikirkan Allah. Bukan pikiran manusia. Ada lagu sungguh indah rencanamu Tuhan. Ya. Ini kadang-kadang lagu yang suka dinyanyikan orang yang galau, orang yang ini, ya. Tapi orang yang senang-senang Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Ya. Tapi galau, sungguh indah rencanamu Tuhan, ya. Tapi apakah kita iman? Setelah Abraham, setelah Musa dikuatkan bahwa Akulah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan meneguhkan. Itu juga yang akan meneguhkan kita. Apalagi di dalam Yesus Kristus memampukan kita dalam menjalani setiap. Kita semua mempunyai pergumulan. Kita semua mempunyai salib siapapun. Tetapi mari kita pikul bersama dengan Tuhan. Sehingga salib itu kita bisa bawa, kita bisa jalani. Dan itu Tuhan katakan selalu indah pada waktunya. Inilah pikiran-pikiran Tuhan. Inilah yang Tuhan mau. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ada banyak realitas di tengah-tengah kehidupan kita. Ada permusuhan, ada ketidakadilan, bahkan hak-hak kita telah diambil alih oleh orang. Ini membuat kita bergumul, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan kemampuan. Sehingga segala hal yang kita pikul itu menjadi ringan. Dan itulah salib-salib kita di tengah-tengah dunia. Karena dunia ini telah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mari kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan akan memberikan kita kemampuan dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Mari kita naikkan doa kita. Kita berdoa bersama-sama dalam doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Dalam rumusan pengakuan imam rasuli kita ikrarkan bersama-sama.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan syukur kita melalui pundi yang kita akan jalankan bersama. Kita dituntun dari firman Tuhan, Mazmur 26 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sambil pundi kita jalankan, kita menyanyi dari nyanyian bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Dengan rela hatimu
Tuhan pakai. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, dimohon kesabaran kita sejenak. Ada persembahan natura yang kita akan lelang, kita akan uangkan. Balai Karape. Tak dua jangan Balai Karape. Silakan untuk pembangunan. Silakan taruh harga. $50 satu kali. Si Kapua te Karape Inan Narka Kapua 100 pisan penduan 150 2 kali 3 kali. Ya, masih ada pisang matasa kamunte punti. Masih untuk pembangunan. Ya, silakan taruh harga. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Yo, terima kasih atas persembahannya, dikembalikan. Masih ada? Ya, Dem Markisa Duka Painde untuk pembangunan. Silakan ditaruh harga. Markisa. 50 satu kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Oh, iya. Iya, na pasule tamat tebale nina untuk lansia. Untuk lansia ya. Iya, dikembalikan untuk lansia. Silakan taruh harga. Satu kali 100 satu kali 100 2 kali 3 kali. Iya, ini kembali masuk untuk dilelang untuk pembangunan. Silakan tadi taruh harga. 50 satu kali, 50 2 kali, 50 3 kali. Ya, masih ada. Natura untuk ini dari Harmoni. Tadi kita sudah mendengar persembahan lagu dari anak-anak kita. Di sini ada gogos yang mereka persembahkan untuk kita tukar dengan uang. Untuk Harmoni Children Choir, silakan taruh harga. 100 satu kali, 100 2 kali. Baik, tak ada atau makanan ini atau 100? Oh ya. 100 3 kali.
Ya to 100 misaan apa nih ate? Iya. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tempa. 200. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Silakan Bapak Ibu. 100. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Iya, 100 udah pokok. 3 kali. Sehingga anak mengelelang, ulah ko pokok. Padulah ko bang siya pokok, sama-sama pokok. Iya, aku resumang atu persembahan tasolana sang Tuhan Yesus memberkati kita. Ibu Bapak segenap jemaat, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur atas peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Juga kita bersyukur bagi saudara-saudara kita yang Tuhan boleh tambahkan umur sepanjang 1 minggu ini. Genap 1 tahun dan dalam menjalani 1 tahun kehidupan kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Ibu Agustina Senggok, keluarga besar Parinding, dan mungkin keluarga ini ada yang sudah pulang dan ada yang akan berencana untuk pulang. Kita tetap dukung dalam doa, semoga boleh berjalan dalam damai sejahtera, baik kembali ke Jayapura, Papua, ke Jakarta, ke Makassar, atau di mana Tuhan senantiasa berkati. Nenek Asa, Nenek Pi, Ibu Naomi Pakan, Gun Medi, dan Bapak Cio, Tuhan memberkati seluruh syukur-syukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Juga kita bersyukur bersama dengan kehidupan yang Tuhan anugerahkan, pekerjaan anak-anak kita dalam bangku sekolah Tuhan berkati. Juga kita berdoa untuk jemaat yang sementara dalam masa-masa pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah. Secara khusus kita berdoa untuk Bapak Markus Kapak Simba, Nenek Prisil yang dirawat di Rumah Sakit Laki Padadam, Bapak Desuba, Kakek Bagas yang dirawat di Rumah Sakit Elim. Juga kita berdoa untuk Ibu Selvi Mangiwa, Mama Bo yang saat ini sementara tadi malam dirujuk ke Makassar dan dirawat di Makassar dan juga akan mengalami operasi. Kita tetap doakan. Juga keluarga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Bahkan juga rencana pemakaman dari almarhum Bapak Yohanes Tolakbi yang akan dimulai pada tanggal 5 sampai tanggal 14, Tuhan memberkati. Juga pelayanan 1 minggu ke depan, Tuhan senantiasa menopang menuntun. Dan juga anggota jemaat yang akan keluar dari jemaat ini karena urusan keluarga dan lain sebagainya. Secara khusus Bapak Songle Taulakbi dan juga Bapak Yori yang mengangkat tugas pelayanan. Inilah yang kita doakan. Dan kita yakin doa orang benar bila dan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi menjelang siang ini. Tuhan telah menuntun menyertai kami dalam ibadah yang kedua di Jemaat Karambe. Dan kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus firman-Mu yang telah kami dengar, biar kami senantiasa mengerti kehendak Allah. Apa yang dipikirkan Allah itu juga yang akan kami pikirkan.
sehingga kami boleh menjadi alat dan juga menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Juga Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang senantiasa mendukung, senantiasa peduli dengan pelayanan-pelayanan di Jemaat Karambe. Kami bersyukur bersama dengan keluarga besar Parinding yang Tuhan telah tuntun sertai dalam upacara pemakaman bagi ibunda terkasih bersama dengan saudara terkasih. Dan itu semua boleh berjalan dengan baik. Dan ada keluarga yang sudah kembali, ada juga yang berencana, Tuhan senantiasa topang tuntun. Sehingga jika mereka boleh kembali baik ke Jayapura, Papua, ke Makassar, ke Jakarta, di sekitar Toraja, utara dan tanah Toraja, kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan menuntun, menyertai sehingga boleh berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Agustina Senggok, Nenek Asa, Nenek Pi, Ibu Nauipakan, Gun Medi dan Bapak Cio berkati. Sehingga semuanya boleh merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga ya Tuhan, pada kesempatan ini kami telah diberikan kesempatan untuk mendukung pelayanan melalui persembahan pundi dan juga natura. Tuhan senantiasa memberkati sehingga semuanya ini ya Tuhan kami pakai untuk pelayanan-pelayanan. Juga Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, juga yang membuka usaha-usaha kios, toko, bahkan juga yang menjual di pasar. Tuhan senantiasa berkati dan topang. Sehingga semuanya boleh menjalani ya Tuhan. Bahkan tanggung jawab mereka sebagai kakek nenek, sebagai ayah, sebagai ibu kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa peduli, Tuhan senantiasa berkarya bagi mereka. Anak-anak kami yang sementara dalam bangku sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi berkati. Sehingga mereka berkomitmen dan juga menjalani semuanya ya Tuhan, dan tepat waktunya mereka akan menyelesaikan pendidikan mereka di setiap tahap. Juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan maupun yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus kami berdoa untuk orang tua kami, Nenek Prisil yang dirawat di rumah sakit Laki Padada. Bapak De Suba yang dirawat di rumah sakit Elim. Orang tua kami, Mama Boy yang tadi malam dirujuk ke Makassar oleh karena mengalami kecelakaan dan mungkin akan mengalami operasi. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa menjamah dan memberkati setiap perawatan sehingga boleh menerima perawatan dengan baik, dan jika Tuhan berkenan mereka boleh disembuhkan dan mereka boleh bangun dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Juga Tuhan yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Bahkan jenazah keluarga mereka masih disemayamkan di tongkonan di rumah mereka. Tuhan senantiasa berkati. Bahkan rencana-rencana keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Yohanes Tolakbi yang akan melakukan upacara pemakaman pada tanggal 5 mulai sampai tanggal 14. Berkati semuanya ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga dengan pelayanan 1 minggu ke depan di tengah-tengah jemaat-Mu, baik itu pelayanan rutin rumah tangga OIG, maupun juga perkunjungan duka, bahkan pelayanan-pelayanan insidentil. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, sehingga boleh berjalan dengan baik. Juga jemaat-Mu yang keluar dari jemaat oleh karena urusan kantor, urusan keluarga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun sertai secara khusus Bapak Songlek Tolakbi, sebentar sore berangkat ke Makassar. Juga Bapak Yori yang ada di Makassar, Tuhan berkati oleh karena urusan kantor. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara terkasih kami Agustinus Manan di mana ada di Simbuang sekarang oleh karena neneknya telah mengalami kematian. Tuhan senantiasa hiburkan, kuatkan, bahkan rencana-rencana penguburan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa peliharakan secara khusus dalam menghadapi tahun politik. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, sehingga kami tetap aman, terkendali, dan saling di dalam mengasihi satu dengan yang lain.
Sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan. Tuhan senantiasa menyertai kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan kami datang kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dimohon kesabaran kita sejenak untuk mendengarkan penekanan warta dan tambahan warta. Namun sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang STH yang telah menyampaikan firman kepada kita semua. Penekanan warta yang pertama disampaikan kepada anggota jemaat bahwa kelompok yang bertugas menata gedung gereja sepanjang bulan September adalah kelompok pelayanan Karambe. Kedua, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 pukul 16.30. Pemimpin persiapan Saudara Hendra STH. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa malam jemaat Karambe dilaksanakan hari Rabu 6 September 2023 melalui YouTube Jemaat Karambe. Keempat, rencana pemberkatan perkawinan Saudara Nathaniel Rengke dan Saudari Tasya Parinding, anak Bapak Juni Duma dan Ibu Juniati Parinding, dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 September 2023 di Jemaat Karambe. Kelima, rencana perkunjungan duka Majelis Gereja OIG dan anggota Jemaat Karambe pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 ke rumah almarhum Bapak Yohanes Taulabi, kelompok pelayanan Karasik B, pukul 17 WITA. Keenam, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga dilaksanakan pada hari Sabtu 9 September 2023 pukul 16. Pemimpin persiapan Penatua Budianto Tandirerung MDiv. Diharapkan kehadiran semua pelayan. Ketujuh, jadwal ibadah pemakaman almarhum Bapak Yohanes Taulabi. Untuk hari Selasa 5 September, doa pagi di rumah Nenek Nita di Karasik. Berhubung karena bersamaan dengan pelaksanaan kumpulan rumah tangga di semua kelompok pada hari Selasa, maka ibadah rumah tangga dilaksanakan pada hari Senin besok di semua kelompok. Kedua, hari Rabu tanggal 6 September doa pagi di rumah Nenek Nita di Karasik. Kemudian Kamis 7 September doa pagi di Kalaulu. Jumat 8 September doa pagi di rumah Nenek Nita di Karasik. Sabtu 9 September tanggal 5 itu ada ibadah jam 17, jam 5 sore. Ya, hari Sabtu tetap ada doa pagi di rumah Nenek Nita dan juga ibadah sore jam 17. Kedelapan, ibadah PWGT kelompok Rantepao hari Kamis 7 September 2023 pukul 17 di rumah Ibu Rantelimbong Palinggi. Demikian penekanan warta dan tambahan warta. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Firman-Mu ku pegang selalu,
saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, di dalam keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu berada, baik kita yang ada dalam gedung gereja ini maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming lewat channel YouTube Jemaat Karame. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai lagu penutup kita dalam ibadah jam kedua pada pagi hari ini, kita bersama-sama menyanyi lagu Bersinar Baginya. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Demikianlah ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua.